Shalom, Youth for Christ, senang bisa menyapa saudara. Pada hari ini, saya Pendeta Yoses Rison Swigno dari GKI Sidoarjo yang menyampaikan firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 109 ayat yang ke-21 hingga yang ke-31, di mana tema renungan hari ini bertemakan panggilan iman. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami jalani, dan biarlah setiap apa yang kami lakukan, semuanya didorong oleh keputusan-keputusan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah kami mengambil waktu terbaik kami, merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu, karena kami percaya, walaupun sebentar, walaupun sejenak, ketika kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam pikiran dan iman kami, maka di sana akan ada sesuatu yang dapat kami kerjakan dengan besar, tentunya dengan cinta Tuhan. Maka ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa bacaan kita hari ini yaitu dari Mazmur 109 ayat 21 sampai 31. Namun yang menjadi catatan ataupun ayat penting dari renungan kita hari ini yaitu dari ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk saudara semua. Biarlah mereka mengutuki, asalkan Engkau memberkati. Apabila mereka bangkit, mereka akan dipermalukan, tetapi hamba-Mu akan bersukacita. Nah, saudara, seorang teolog dan pendeta bernama Dietrich Bonhoeffer yang berasal dari Jerman kala itu dia hidup di tengah kepemimpinan Adolf Hitler sebagai pemimpin dari kelompok Nazisme. Dan dalam perjuangannya, dia sangat keras menolak pemikiran-pemikiran Hitler, walaupun dia tahu bahwa akan ada konsekuensi besar dari setiap apa yang dia lakukan. Dietrich Bonhoeffer berani berdiri untuk kebenaran, meskipun harus menghadapi penganiayaan, harus menghadapi pemerintahan yang kejam pada saat itu, bahkan siap untuk mengorbankan dirinya. Nah, Dietrich Bonhoeffer pada akhirnya ditangkap tanggal 9 April 1945. Dia dieksekusi, dia dimasukkan kamp konsentrasi, dan nilai-nilai perjuangannya pun pada akhirnya diteruskan oleh setiap orang percaya. Apa yang kita bisa renungkan dari Dietrich Bonhoeffer? Di tengah musuh, di tengah kemelut, di tengah perjuangan, dia tidak menyerah, karena dia percaya Tuhannya ada menyertainya. Pemazmur pun juga mengajak kita untuk bergumul dalam setiap kesesakan kita. Pemazmur bergumul dengan penganiayaan dan ketidakadilan yang ia hadapi. Ia memohon pertolongan Tuhan. Ia tidak peduli pada apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, termasuk bila mereka semuanya berbuat jahat, bahkan mengutuki. Tapi bagi pemazmur, semuanya itu tidak menjadi persoalan. Sejauh apa? Sejauh Tuhan yang ia percaya membelanya. Sejauh Tuhan yang setia itu selalu bertindak. Sejak ada Tuhan, maka tidak ada ketakutan lagi bagi pemazmur. Nah, saya pikir di sini juga menjadi refleksi bagi setiap kita. Bagi saudara yang bekerja ataupun sedang kuliah, berani berdiri di hadapan kebenaran, berdiri di atas keadilan, membawa iman yang teguh sekalipun berada dalam risiko-risiko tertentu, tentu itu sesuatu yang berharga. Mungkin kita bisa kehilangan pekerjaan, mungkin kita bisa kehilangan karir kita, kehilangan circle kita,
Tetapi sejauh iman kita tetap bisa berdiri dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia akan setia dan Dia akan menunjukkan berkat-berkatnya. Saya pikir cara beriman seperti ini layak untuk dijalani. Percaya bahwa Tuhan selalu menjadi pembela dan tempat perlindungan kita. Percaya bahwa perjuangan demi kebenaran dan keadilan pada akhirnya tidak akan pernah sia-sia. Kita percaya Dia beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan menuntun langkah kita senantiasa. Sekalipun kita harus berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan. Kebenaran, keadilan akan berdiri pada tempat yang benar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk renungan hari ini, dan biarlah melalui kebenaran sabda-Mu, kami siap berdiri dalam kebenaran. Kami berjuang dan tidak perlu takut dan gentar menghadapi setiap kelaliman, menghadapi setiap persoalan-persoalan yang menjauhkan hidup kami daripada Tuhan. Selama Tuhan ada di pihak kami, membela kami tak perlu takut. Biarlah semangat hari ini juga boleh kami kerjakan dalam semangat harian kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.